Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Semoga anugerah Tuhan kita bisa hidup sampai Kamis malam hari ini 24 April 2025. Minggu depan bukan bulan April lagi. Minggu depan sudah kita memasuki 1 Mei. Itu kita minta penyertaan Tuhan. Kita selalu minta perlindungan Tuhan. Biar hari-hari hidupku Tuhan tuntun oleh kasih karunia Tuhan. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita malam hari ini mau baca 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu bersama saya terus baca Alkitab berurutan. Kita mau setia. Jadikan kita menjadi anak Tuhan yang setia. Sebagai gereja Tuhan yang setia. Sebagai jemaat Tuhan yang setia. Jadi anak Tuhan yang setia, taat kepada firman Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Ram akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 622. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar mengenal cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus yang ku cintai, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami Bapa. Engkau di atas segala-galanya. Aku mau cinta Tuhan Yesus. Aku mau taat kepada firman-Mu Tuhan. Aku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Tuhan Yesus. Bentuklah hidupku untuk memiliki karakter Kristus. Hidup di dalam firman-Mu. Hidupku berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku Yesus yang sangat kucintai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bisa dipelihara, diberikan kekuatan biarpun banyak tantangan. Saya tahu Bapak Ibu banyak pergumulan dalam hidup, sebab ini memang konsekuensi kita hidup di dalam dunia akibat dosa. Manusia banyak dihantui dengan segala macam persoalan pergumulan hidup. Tapi jangan khawatir, jangan cemas, jangan pesimis. Percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Justru Tuhan izinkan kita punya masalah supaya kita lebih dekat dengan Tuhan.
supaya kita taat kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Amin. Mari kita semua sadar, seringkali kita lebih egois, seringkali kita menuruti keinginan daging kita, seringkali kita lebih cenderung mengikuti keinginan manusia. Saya kalau mengikuti dengan daging, nggak mau menyampaikan firman Tuhan, capek. Mau khotbah persiapan YouTube, saya daging berlawanan. Tapi saya mau hidup melawan daging, saudara. Kata firman Tuhan seperti ini, jangan ikuti keinginan manusia. Keinginan manusia mati, saudara. Tidak membawa hidup yang kekal. Memang haruslah bayar harga, ikut Yesus masuk kerajaan surga. Bayar harga, yaitu apa? Buang waktu, tenaga, pikiran buat untuk Tuhan Yesus. Pergunakan, kita buang waktu buat dunia, tapi pergunakan waktu buat Tuhan. Seperti malam hari ini, kita mengambil persekutuan dengan kita Yesus, supaya kita lebih akrab dengan Tuhan, supaya kita tidak hidup menurut apa yang kita mau, tapi menurut apa yang Tuhan mau, yaitu kehendak Tuhan. Amin, puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca berurutan 1 Petrus pasal 3, saudara ya. 1 Petrus pasal 3, haleluya, ayat 1 sampai 7, puji Tuhan ya. Semua karena anugerah Tuhan berurutan. Kemarin kita baca 1 Petrus pasal 2, sekarang sudah pasal 3, ayat 1, demikian firman Tuhan, hidup bersama suami istri. Ini untuk keluarga, saudara, para suami, para istri, hiduplah di dalam firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini amin. Kenapa firman Tuhan ditujukan kepada ibu-ibu, istri-istri? Seperti dalam Efesus pasal 5 juga, istri-istri perlu disadari, karena istri itu lambang daripada gereja Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan harus taat kepada perintah Tuhan. Jangan dibalik. Yang nomor satu Tuhan suruh taat kepada gereja, salah, saudara. Ya, karena Tuhan yang menciptakan kita kok. Tuhan itu tidak tergantung sama manusia. Ya, umat manusia di saat ini ada 7 sampai 8 miliar ya. Ya, 7 miliar kurang lebih ya. Tuhan kalau tidak suka bisa diganti, dihabisin semua. Selesai, saudara. Seperti peristiwa gempa bumi yang lalu di Bangkok, nggak salah ya. Bangkok, dulu peristiwa tsunami di Aceh. Kalau Tuhan mau sebentar selesai. Seperti bukti air bah Nuh. Yang selamat cuma berapa? 8 keluarga Nuh. Jadi kalau Tuhan mau semua habis sikatmu. Oh, Tuhan yang ciptakan kan. Tuhan bisa berkuasa ciptakan dari batu-batu. Tuhan bisa ciptakan manusia baru lagi. Bisa dengan segala kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Allah punya kedaulatan. Yang penting di sini, mari kita takut sama Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita jangan neko-neko, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau Tuhan perintahkan ini, yang kita ikuti. Itu aja sederhana, saudara. Seperti firman Tuhan katakan, hai istri, tunduk kepada suami. Oke, turut aja. Kenapa? Seperti kepada Tuhan. Baca Efesus 5 ayat 22. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ya, satu-satu. Jangan istri berpandangan negatif. Kalau suami nggak beres, urusan suami nanti. Urusan dengan Tuhan. Masing-masing punya tanggung jawab sama Tuhan. Jadi masing-masing punya tanggung jawab loh, saudara ya. Istri punya tanggung jawab. Suami punya tanggung jawab. Anak-anak tanggung jawab. Tuhan pun punya tanggung jawab. Buktinya apa? Tuhan pelihara hidup kita. Yesaya 43:4 dikatakan kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Tuhan mencintai. Jadi kita diciptakan Tuhan berharga. Jadi Tuhan tanggung jawab. Bukti Tuhan tanggung jawab apa? Disediakan semua itu. Matahari tetap bersinar. Ada air. Ada angin. Ya, bahkan Yesus dia turun ke dunia. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia naik ke surga. Dia bangkit. Dia akan datang kembali untuk kita. Berarti Tuhan sudah melakukan. Makanya Tuhan katakan dalam Yohanes 19 ayat 30. Tetelestai, semuanya sudah selesai. Dia sudah akan terbaik buat kita. Dan tugas kita harus lakukan firman Tuhan. Maka ibu-ibu, istri, mari tunduklah kepada suami. Jangan ngatur. Persoalan suami dah beres, nanti dia urusan dengan Tuhan. Karena ada ayatnya juga. Suami-suami harus cinta kepada istri. Kalau cinta kepada istri, harus benar hidupnya suami. Jangan selingkuh. Jangan pacaran lagi, cari senangnya, bertindak korupsi. Jangan nyakiti Tuhan. Jangan nyakiti istri, main pukul-pukul. Tidak boleh, saudara. Ya, baca Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu. Jadi pokoknya istri harus benar, suami harus benar, anak harus benar. Setiap kita harus benar sesuai firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam 1 Petrus ayat 2. Supaya hidup yang sisa ini, hai suami, hai istri, hai anak-anak, setiap kita termasuk saya, mari hidup yang sisa ini jangan kita ikuti keinginan manusia, tapi ikuti firman Tuhan. Kalau kita ikut firman Tuhan, pelaku firman, hidup kita diberkati. Bayangkan saudara, kalau suami benar, istri benar, anak benar, hidupnya bahagia diberkati Tuhan. Ya, jadi jangan sampai istri itu suka ngomel-ngomel, ya, tidak boleh. Seperti di dalam Amsal Sulaiman 20 ayat 1 ayat 19, istri-istri juga jangan suka pemarah, ya. Ya, ibu-ibu, perempuan-perempuan jangan suka pemarah. Baca Amsal Sulaiman 20 ayat Amsal Sulaiman 21 ayat 9 dan 19 membaca. Lebih baik tinggal pada sudut satu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka berantem, bertengkar. Ayat 19 diulangi lagi. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ibu-ibu, ya, termasuk suami sama, ya. Jadi dua-duanya harus beres. Istrinya harus beres, harus lemah lembut, sabar. Kalau suami pulang, cicium, mesra, dikasih, dari siapin makanan, minuman, ya. Ciptakan damai sejahtera. Karena di dalam Roma 14 ayat 17 di dalam kerajaan surga itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Ya, jadi orang yang masuk ke surga harus hidupnya benar sesuai firman Tuhan dan suka selalu menciptakan damai sejahtera. Tuhan berfirman 1 Korintus 15:33, Tuhan tidak mau ada damai sejahtera. Tuhan ingin ada damai sejahtera, saudara. Ya, saya mau baca dulu supaya nanti tidak saya salah. 1 Korintus 14 salah, saudara saya. 1 Korintus 14 ayat 33, ya. Di situ dikatakan sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Jadi keluarga harus ciptakan damai sejahtera, yaitu istri tunduk kepada suami, suami harus cinta, tidak boleh selingkuh, tidak boleh pornografi, tidak boleh macam-macam main judi, segala macam merokok, berhenti semuanya, saudara. Hidup di dalam firman Tuhan sehingga hidup kita menjadi berkat. Dan istri-istri harus menjadi berkat sehingga demikian suami bisa melihat perbuatan istri itu menjadi berkat. Seperti ini, ya, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi perilaku istri, mari ikuti firman Tuhan. Ayat kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan saling hidup istri mereka, jadi mari istri adalah istri yang baik hati, yang murni dan saleh. Perhiasanmu jangan secara lahiriah itu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Jangan, ibu-ibu lebih bagus sederhana, lebih bagus. Ya silakan pakai perhiasan yang tahu wajar, jangan wah berlebih-lebihan sudah minta nuntut suami. Istri ciptaan Tuhan bukan sebagai perongrong. Baca Kejadian 2:18. Tuhan ciptakan istri sebagai penolong, bukan perongrong, ya. Jadi mari ibu-ibu, istri, mari ciptakan damai sejahtera. Jangan suka banyak menuntut ini kepada suami-suami. Demikian juga suami jangan menuntut. Pokoknya hiduplah di dalam masing-masing taat kepada firman. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam kerendahan hati. Seperti saya sendiri dengan istri suka minta maaf, ya. Kalau ada salah minta maaf. Suami-suami juga belajar minta maaf. Mesra dengan istri. Pokoknya suami istri harus mesra dan anak. Hidup menjadi berkat. Sehingga tidak menjadi batusan dengan keluarga-keluarga ilahi. Ya, nanti saya kasih terakhir penutup. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Itu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suami. Mari kita betul-betul hidup menjadi berkat, ya. Ya, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, ya. Terus ayat ke-6, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menemui dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, tidak tertahu ancaman ribut, ya. Perceraian itu kan ancaman perceraian, sudah. Ya, pokoknya ciptakan damai sejahtera. Seperti Sarah dia taat kepada Abraham. Demikian istri mari taat kepada suami seperti kepada Kristus. Ya, suami harus cinta sayang istri. Ya, kalau cinta sayang tidak boleh cari lagi selingkuh, perbuatan-perbuatan perjinan, pikiran-pikiran kotor. Buang, stop dosa itu. Ya, jadi ayat yang ke-7 terakhir. Demikian kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah harus bijaksana. Tidak boleh mukul seenaknya, keluar kata-kata yang tidak berjangan, minta ampun, minta ampun. Saya juga sebagai suami minta ampun sama Tuhan, jaga Tuhan mulut saya.
Jaga setiap kita, mari ciptakan damai sejahtera hidup kita jadi berkat ya. Suami saya harus benar, suami bijaksana ya, hidup penuh dengan cinta kasih. Istri juga hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Kasih karunia itu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Kalau suami tidak beres, istri yang tidak beres, dua-duanya, wow, tidak bisa didengar doanya, sudah nggak beres. Pantesan lihat ini keluarga Nuh. Keluarga Nuh suami istri beres bagus sehingga diberkati masuk dalam batra. Beda dengan istri Ayub. Sudah baca di dalam Ayub pasal 29, masa istrinya bilang kutuki Tuhan. Enggak benar tuh, berarti Ayub hebat, Ayub untuk dirinya sendiri, tapi dia lemah dalam keluarga. Pantesan ada celah. Ayub terjadi masalah karena ada celah. Karena Ayub tidak bisa mendidik. Buktinya anak-anaknya tuh pesta semua tiap hari dari Senin. Anaknya kan 7, perempuan 3, laki-laki 7. Pesta terus-terusan, saudara. Sehingga hidupnya bermewah, pesta pora. Memang kaya. Tapi justru ada titik lemah, ada celah di situ. Istrinya coba baca. Ayub 29. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan mati. Coba ini. Istri kalau benar, tidak begini sudah. Kalau istri yang benar, justru aja suaminya berdoa minta ampun sama Tuhan. Ya, jadi mari, jadilah istri yang menjadi berkat buat suami. Dua-duanya harus beres. Dua-duanya harus menjadi keluarga yang bahagia. Sebagai terakhir, saya kasih di dalam 2 Samuel pasal 23:5. Sudah demikian firman Tuhan. Ini bicara keluarga. 2 Samuel 23:5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab yang menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala galanya, dan terjamin sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku. Bukankah dia yang menambahkan? Amin. Ini keluarga di hadapan Allah. Biar keluarga kita, suami si anak, di dalamnya ada janji Tuhan. Di dalamnya teratur, terjamin segala-galanya. Ada keselamatan dan ada sukacita. Sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Keluarga kita diberkati dan keluarga kita memuliakan Tuhan. Hidup layak berkenan sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita mau bangun keluarga kita di hadapan Allah. Ada janji yang kekal. Yang pertama, di hadapan Allah ada janji yang kekal. Kedua, teratur. Ketiga, terjamin segala galanya. Keempat, Tuhan berikan keselamatan. Dan kelima, kesukaan, damai sejahtera dari Tuhan menyertai setiap kita. Dan mari suami, istri, dan anak, taatlah kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.